Terima kasih Anda kembali di Create Up ditemani rekan Wiki Adrian. Betul, kali ini kami akan membahas mengenai influencer pahlawan baru roda ekonomi Indonesia. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Sales. Apa kabar Mas Nailul? Alhamdulillah baik kabar saya Mas Mbak. Thank you Baik. sudah join pada pagi hari ini. Langsung saja Pak, menurut Anda benar nggak sih influencer ini pahlawan baru ekonomi Indonesia? Iya, memang kalau kita lihat gitu ya, kita lihat kan sebenarnya kalau bisa dibilang pahlawan baru, ya memang ini bisa dibilang membantu lah, membantu Hmm, istilahnya membantu ekonomi Indonesia yang saya rasa ini sangat-sangat positif gitu ya, sangat-sangat positif kehadiran dari influencer, content creator dan sebagainya yang dia memang bukan menjajarkan ya, tapi mengiklankan gitu kan hmm. beberapa produk yang notabene itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu kan. Nah, kita tahu sebenarnya Mbak, Mas, jadi kita tahu bahwa Indonesia ini kan 50% itu adalah Gen Z dan generasi milenial. Dan kemudian mereka itu tidak mengkonsumsi berita dari TV ataupun dari ya ya inilah ya, tapi mereka terperancat, tapi dia mengkonsumsi berita itu melalui media sosial pun melalui juga eh, YouTube dan sebagainya. Nah, mereka ini akhirnya mendapatkan informasi mengenai barang dari media sosial, bukan melalui dari layar kaca lagi gitu. Nah, kehadiran dari influencer, content creator dan sebagainya itu bisa meningkatkan awareness dari sebuah produk. Makanya kalau bisa saya bilang, ini memang dampaknya ya positif walaupun memang tidak sebesar ketika artis-artis ini beriklan di TV dan sebagainya gitu kan, karena Hmm. kita menghadapi pasar yang segmented gitu. Nah, segmented itu seperti apa? Segmented itu ya Gen Z dan generasi milenial ini dia ya konsumsinya barang-barang yang dengan Hmm, kebutuhan mereka saja gitu kan. Terus Baik. kemudian mereka juga melihat influencer itu tidak semua influencer dilihat mereka, tapi yang sesuai dengan eh, keinginan mereka saja gitu atau preferensi mereka terhadap influencer. Oke, artinya memang keberadaan dari influencer ini memberikan kontribusi terhadap roda ekonomi Indonesia kurang lebih seperti itulah ya. Terlepas dari kemudian skupnya apakah besar ataupun kecil, kontribusinya mungkin terasa karena kalau ngomongin soal influencer sendiri, biasa kan mereka punya tim. Nah, tim ini kan adalah mungkin mereka-mereka yang tidak bekerja sampai akhirnya kemudian dapat bekerja dan akhirnya memiliki kekuatan ekonomi dan juga daya beli gitu ya kurang lebih ya Mas Nailul ya menurut Anda apakah demikian? Iya, betul sekali, Mas. Jadi Hmm. memang kalau kita lihat influencer ini kan satu, itu kan mereka kan menginfluence orang itu untuk konsumsi sebuah barang gitu kan. Nah, ini mereka pasti punya tim konten nah tim konten yang dia harus menghasilkan ide-ide ataupun ya kreatifnya dari mereka gitu kan, ide-ide kreatif dari mereka yang itu digunakan untuk menginfluence orang agar membeli sebuah barang. Nah, ini Hmm. kan mereka kan pasti kan disebut ya tim dari influencernya juga dia sangat-sangat terbantu gitu kan, Ya. dan ini ketika jumlahnya tidak banyak mas untuk satu influencer gitu kan, mungkin timnya tim kecil gitu kan, Hmm. tapi kalau itu influencernya banyak artinya kan itu berlipat ganda gitu kan. Iya. Nah, makanya ini yang kita dorong bahwa ya influencer ini adalah satu yang bisa menghasilkan pendapatan tambahan baik bagi Hmm. influencer itu sendiri ataupun bagi tim mereka yang sehari-hari bekerja di balik layar influencer itu. Jadi baik. ini yang saya sampaikan dampaknya mungkin relatif kecil gitu ya, tapi ini sangat-sangat positif sekali gitu, dan Hmm. kita tidak berharap bahwa ini dampaknya akan besar seperti ya artis Hollywood dan sebagainya, Mhm. tapi yang kita butuhkan adalah inklusivitasnya. Jadi semua orang itu tidak berkesempatan menjadi artis, tapi bisa menjadi ataupun mendapat kesempatan jadi content creator, kemudian Hmm. mereka menjadi influencer. Itu Baik. inklusivitas dari ekonomi digital. Oke, Pak, Nailul, Anda tuh dari Selios, apakah memiliki data terkait dengan kontribusi, influencer dalam mendorong ekonomi kreatif? Sejauh ini kira-kira sudah seperti apa ukurannya gitu? Ya,
kita melihat sebenarnya Mbak ini kan jasa hiburan ya. Memang Mhm. tidak ada data pasti mengenai influencer itu sendiri atau data-data mengenai influencer gitu. Tapi kalau kita data hiburan itu memang cukup-cukup signifikan gitu kan. Kalau kita lihat dari data yang kita miliki, data dari pemerintah itu memang menyebutkan ya angkanya berkisar di angka 5 sampai 15% gitu. Hmm. Jadi ini cukup besar juga sebenarnya kalau dihitung untuk ke industri kreatifnya kan. Kalau industri kreatif kan sebenarnya kan dia bisa dibilang cukup banyak ya, ada makanan minuman, terus kemudian ada film dan sebagainya gitu kan. Nah, memang ini masih relatif kecil gitu. Hmm. Tapi ini bisa tadi yang saya bilang tidak semuanya itu bisa menjadi artis ataupun menjadi artis top dan sebagainya, tapi semua orang itu bisa menjadi content creator, bisa jadi influencer yang rasa-rasa itu adalah bagian penting dari sebuah inovasi digital gitu kan, bahwa semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Hmm. Jadi ini menarik nih Mbak. Kita ada data itu yang menyebutkan bahwa Cristiano Ronaldo ya, Mhm. Cristiano Ronaldo itu kan dia bintang besar kan sekarang main di Arab Saudi. Nah, ketika dia di Juventus, pendapatan dia itu lebih kecil di Juventus itu lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan dia ketika aktif di Instagram. Jadi ketika dia posting dan sebagainya itu 1 tahun itu dia lebih besar dibandingkan dengan gaji dia selama di Juventus gitu. Hmm. Artinya apa? Artinya adalah memang media sosial ketika digunakan untuk influencer dan sebagainya yang dia bisa menginfluence itu sangat-sangat istilahnya sangat-sangat bermanfaat dan Baik. sangat-sangat berpotensial untuk mendatangkan tambahan pendapatan bagi mereka gitu. Dan ini yang saya rasa harus di-highlight gitu kan, bahwa ya semua orang itu bisa berpotensi menghasilkan pendapatan dari digital dengan menjadi Baik. influencer. Baik, oke, kita harus jeda sejenak, Mas Nailul. Semakin mari kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Kita masih membahas terkait dengan influencer, apakah pahlawan baru roda ekonomi Indonesia. Kita membahasnya bersama dengan Pak Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Pak, saat ini kan makin booming begitu ya influencer. Kemudian Anda tadi memang sangat membantu untuk UMKM dan juga perekonomian dari Indonesia sendiri. Tetapi nantinya ada kekhawatiran nggak Pak dampak dari oversupply? Misalnya semua orang tuh sekarang kayaknya mau jadi influencer begitu. Ya, sebenarnya gini Mbak, ya memang kalau bisa kita lihat kesempatan itu kan harus dibuka ya kepada semua orang gitu kan. Jadi tidak ada tuh yang namanya kita harus membatasi influencer dan sebagainya, karena di dunia digital ini semua orang harusnya inklusif gitu kan, atau layanan digital itu harus inklusif bahwa semua orang itu bisa menikmati, bisa manfaatkan dari ekonomi digital untuk menghasilkan tambahan Baik, pendapatan. Itu tidak yang dibatasi pertama. tetapi akan ada dampak nggak Pak, dampak Ya, negatifnya kalau makin banyak begitu? iya, kalau makin banyak memang dampaknya pertama ya pasti dari sisi rate gitu ya. Rate pasti akan semakin bersaing gitu kan, bahwa Baik, ya tapi pasarnya juga cukup luas gitu kan. Ya, Banyak sekali produk UMKM kita yang memang membutuhkan jasa marketing dari influencer. Yang baik, kedua memang kita dalam hal konten sih Mbak sebenarnya. Konten ini yang juga harus bisa kita awasin gitu kan, bahwa konten-konten yang diciptakan oleh influencer ini juga harus konten-konten yang mendidik, terus kemudian yang berkualitas dan sebagainya. Nah, setuju. makanya ini yang bisa kita lihat bahwa ketika terlalu banyak itu memang pengaturan isi konten juga cukup cukup susah gitu kan. baik. Dan ini adalah memang tugas dari pemerintah untuk bisa bukan mengatur ya, tapi mengawasi konten-konten yang ada di media sosial. Mas Nailul, kalau Anda melihat treatment perpajakan untuk teman-teman influencer ataupun YouTuber lah ya, beberapa waktu yang lalu kan memang sempat heboh lah gitu. Nah, bagaimana Anda melihat ini sebagai salah satu upaya untuk kemudian memaksimalkan kontribusi mereka terhadap pendapatan negara, ataupun mungkin lebih ke treatment yang equal lah ya, bahwa pemerintah memberikan pajak terhadap profesi-profesi yang lain gitu ya. Tapi ini juga dikenakan juga terhadap teman-teman influencer dan juga YouTuber. Pendapat Anda seperti apa? Ya, kalau soal pajak, saya rasa semua orang itu juga harus membayar pajak gitu Hmm. ya, Oke. membayar ya. Harus membayar pajak bahwa ya
tambahan pendapatan apapun, pekerjaan apapun itu memang harus taat pajak gitu kan. Kita tidak boleh membedakan ini influencer baru berkembang dan sebagainya, tapi tidak diberikan Pajak. pajak gitu. Kita Ya, tidak mendukung hal yang seperti itu, tapi kita mendukung bahwa semuanya itu harus sama di mata hukum pajak gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat Mas sebenarnya ya ya bisa dibilang ya ini kan bisa dibilang profesi baru yang dia pendapatannya cukup cukup besar loh kalau kita bisa maintain ya. Kalau kita bisa maintain pendapatannya cukup besar gitu. Dan kita kalau lihat sebenarnya satu influencer itu ketika sudah memiliki jutaan pengikut, dia satu kali post, satu kali di IG Reels ataupun di IG feed gitu ya, itu bisa mencapai puluhan juta gitu. Itu untuk satu kali post gitu kan. Dan sehari itu bisa 2 kali post dan Betul. sebagainya gitu kan, atau dia sebulan bisa berapa gitu kan, itu dikalikan saja kan cukup besar gitu kan. Dan pajak ini kan sebenarnya juga adalah untuk fungsinya redistribusi ya pendapatan, jadi pendapatan yang baik. dikumpulkan oleh Jadi pajak sudah itu selayaknya ya kembali ke masyarakat. influencer juga dengan penghasilan yang Iya besar betul. juga setara lah dengan profesi yang lain. Baik, Iya betul. sayang sekali nih Pak Nailul waktu kita yang terbatas. Iya, ini sebagai lapangan kerja yang baru, semoga makin berkembang ke depan, begitu ya Wiki? Ya, cukup memberikan gambaran bagaimana sebetulnya teman-teman influencer juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mas Ainul, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, Sama-sama. sehat selalu. Sampai jumpa. Baik, pemirsa, sebelum kita akhiri kami update posisi indeks harga saham gabungan sampai dengan pukul 9:29 waktu Indonesia Barat, di mana IHSG pemirsa berada pada posisi 6.883 Muat atau ya. menguat 0,51% dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat 0,1%, 16.274. Target sejauh ini ada TOSK, Toba, TINS, SRTG, SMGR, PTRO, PTPP, PNLF, kemudian juga Pegas, PAMG, dan juga NICL. Ada top losers PT EPS, Pulau Subur, UDNG, DART, INDS, WIRG, UVCR, kemudian ada CEM, BSML, dan SGER. Pemirsa, itu dia update sampai dengan saat ini yang kami capture melalui RTI. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Ya, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Prisa Samodatu. Ya, Adrian. Sampai jumpa.